Oke, udah direkam ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kawan-kawan sekalian. Selamat berjumpa lagi di workshop Training of Trainer Quizy School Trainer pada hari ketiga, materi terakhir ya. Nanti sebenarnya dia 4 materi, tapi untuk materi ke hari ketiga ini karena materinya banyak kesamaan, nanti kita include-kan menjadi satu pertemuan pada hari ini. Sekalian nanti di akhir tetap seperti biasa ada penugasan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi pada kali ini atau hari terakhir ini, izinkan saya share screen dulu. Kita akan membahas tentang ini. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak Andi. Oke ya, nah ini ya. Ini kemarin sudah kita bahas ini nih. Ini sudah kita bahas, berarti nggak kita bahas lagi. Nah, membuat meme sederhana ini nanti saya bikinkan tutorialnya saja karena kita terkait dengan keterbatasan waktu ini nggak terlalu penting sih. Nah, tapi nanti kita akan bahas. Saya bikinkan tutorial singkat. Kemudian mengaktifkan pembaca otomatis ini sudah kemarin. Nah, kita yang penting itu di sini loh. Di ini ya, di menyelenggarakan kuis secara paralel bagi Bapak Ibu yang tidak pakai Google Classroom atau LMS lainnya, itu untuk Bapak Ibu yang pakai misalnya WhatsApp atau Telegram, nanti kita bagaimana sih menyelenggarakan kuis pekerjaan rumah secara paralel agar bisa dibagikan ke banyak kelas. Kemudian integrasi ke Google Classroom ini bagi Bapak Ibu yang pakai LMS ini Classroom ya. Kemudian merubah profil kuis ini nggak usah ya, gampang sekali, tinggal ganti-ganti aja. Kemudian, ini yang paling penting, yang saya anggap penting juga sih ini. Pengenalan presentasi interaktif. Kalau mengenal jenis slide itu nggak usah ya, karena hampir sama persis di PowerPoint dan Google Slide ya. Kemudian ini sama kuis interaktif menjadi presentasi sama nanti dengan sini ya, beda cara aksesnya saja seperti itu. Import slide dari PowerPoint nanti kita lewatkan saja dulu karena di sini kita akan banyak makan waktu karena PowerPoint ini harus kita upload dulu ke Google Slide, kemudian kita convert menjadi Google Slide dulu ya. Baru kita bisa embed linknya. Nah, kalau Canva saat ini belum bisa, kemarin udah dicoba pas ketika kita materi terakhir di Super Trainer, karena gini loh, Canva ini kan dia rutin mengadakan pembaruan dan nggak semuanya bisa di follow up oleh quizisnya seperti itu. Ini nggak usah ya. Mengubah privasi presentasi sama seperti yang mengubah privasi kuis kemarin sama. Kemudian memainkan presentasi di berbagai mode yang berbeda, saya kayaknya ini nggak usah, tapi nanti kita tampilkan sedikit saja ini. Karena pada intinya beda, sama yang bikin beda itu adalah kuis, PR, dan ini nih presentasi seperti itu. Nah, tugasnya ada 2, membuat fitur koleksi. Di awal-awal ini sudah saya jelaskan ya, kayak kita bikin folder. Misalnya Bapak Ibu mengajar 3 tingkat, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nanti kita bikin fitur koleksinya, folder A misalnya untuk materi kuis di kelas 10 dan folder B untuk materi kelas 11, folder C untuk materi kelas 12. Pada dasarnya ini cuma manajerial bagaimana kuis dan materi yang kita buat itu bisa tertata lebih rapi. Itu sih fungsinya sebenarnya seperti itu. Kemudian yang penting ini nih. Nah, ini yang akan kita praktekkan itu membuat presentasi interaktif. Itu ya. Untuk tugas nanti presentasi interaktifnya materinya bebas saja. Bebas pantas. Bebas pantas ya. Oke, kita langsung mulai di ini ya, Bapak Ibu, kita langsung mulai di ini nih.
menyelenggarakan kuis secara paralel. Nah, ini dan ini aja ya. Kita langsung ke ininya, ke seperti biasa. Ini saya tutup misalnya ya. Kita langsung ke quizzes di sini, langsung masuk. Nah, kemudian kemarin kan kita udah buat soal tuh, kita udah buat soal, Bapak Ibu udah praktek, udah simulasi, dan juga sudah mendistribusikan soal game langsung dan pekerjaan rumah ke peserta didiknya. Nah ini sekarang kita akan membuat bagaimana kita menyelenggarakan untuk pekerjaan rumah itu secara paralel ke lebih dari satu kelas yang Bapak Ibu ampuh. Sudah setelah ini, setelah kita buka web atau link kuisnya, kita langsung aja akses ke sini. Seperti biasa ya, Bapak Ibu akan dibawa ke tampilan admin ya, di sini ya, admin. Nah, ini karena kita kemarin sudah pernah bikin bikin soal, jadi simulasi hari ini kita tidak akan bikin soal ya. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan Bu Juli tadi, bagaimana membagikan link adminnya seperti itu. Nah, di sini karena Bapak Ibu kemarin sudah pernah bikin soal dan bikin PR, jadi langsung aja akses ke kuisku di sini. Nah, di sini di kuisku, kemudian kita klik kuisku. Nah, di sini silakan Bapak Ibu teman-teman semua pilih mana yang akan dijadikan penugasan ke siswa. Bebas ya. Nah, sini saya pilih di sini aja untuk PR ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini ada keterangan selesaikan kuis, berarti ini belum masih berbentuk draft dia ya. Oh, ini yang kita ini kemarin ya, kita ganti aja ya. Ini praktek yang ini kemarin upload melalui Excel ya. Nah, di sini aja deh. Sudah kita pilih salah satu, kita selesaikan kuisnya. Ini kan masih draft ya. Kalau kecepatan langsung di-cut aja nanti ya, kawan-kawan. Pak Andi kecepatan gitu kan. Ulangi lagi ya. Gitu kecepatan. Kecepatan. Oke ya. Kita sudah pilih ya. Sudah pilih ya Bu Rizky ya, kuis yang akan kita distribusikan ke anak-anak ya. Nah, ini anggaplah sudah selesai berapa soal ini? 10 soal sudah. Kemudian kita simpan di sini ya. Bentar. Kita simpan di sini ya. Bentar. Nah, kita simpan kuis yang sudah kita buat. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan ini asinkronus karena dia PR kan ya. Nah, kalau sinkron kan kita live tuh bisa sinkron. Ini asinkronus, kita langsung klik ini pekerjaan rumah. Nah, seperti biasa muncul ini kan. Silakan diatur sedemikian rupa. Hari ini tanggal 10 berarti tugasnya misalnya Rizky hari apa Ki ngajar sosiologi Ki? Tiap hari ngajar. Bukan main. Memang calon trainernya ini. Oke, ya sudah ya. Nah, jadi ini misalnya nih jam berapa? Oke, kita sudah tentukan ya. Misalnya jam 3, jam berapa ya? Ini kita AM. Misalnya ini terserah sesuai kebutuhan ya. Misalnya di jam 8.30 pagi. Sudah. Ini kita kasih 1 kali ya biar dia nggak berulang-ulang kali. Tunjukkan aktivitas mati kita pokoknya ini terserah Bapak Ibu ya pengaturannya ya, terserah Bapak Ibu. Pertanyaannya diacak boleh, tidak diacak juga boleh. Redemptionnya kalau memang ingin ngasih bonus ke peserta didiknya silakan dikasihkan redemption kode ya, ini silakan. Jadi ketika ini diaktifkan mereka nanti akan bisa menebus pertanyaan yang salah. Ini kalau saya nonaktifkan saja.
musik silakan. Nah, untuk meme boleh pilih atau random. Setelah ini diatur, nah setelah ini diatur, kemudian silakan kita klik tugaskan. Tugaskan. Nah, maka nanti akan muncul tampilannya aduh sinyalnya. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini kanvas dia harus ini ya, harus terdaftar ya. Nih, sekolah dan distrik psikologi juga. Jadi yang open source ya cuma ini nih. Kalau Microsoft Teams juga sudah bisa, tapi kalau kata Head Growth kemarin itu belum ada kerjasama yang ini, yang dengan pihak Microsoft. Ini kita pakai ini ya. Kalau ke sini sudah open source. Nah, kini kasusnya Bapak Ibu tidak punya classroom, jadi cuma punya misalnya seperti Bu Haryani kelas online-nya dia memanfaatkan Telegram. Nah, sekarang kita akan mengadakan kelas paralel, penugasan kelas paralel materinya. Nah, setelah ini didapat Bapak Ibu sekalian, ini kodenya ya, kode, ini link. Nah, silakan scroll ke bawah. Nah, di sini nih. Nah, di sini silakan Bapak Ibu edit. Klik edit. Nah, misalnya kelas berapa? Misalnya kelas 10 IPS 1. 10 IPS 1. Nah, kemudian silakan namai ulang. Nah, namai ulang. Ya. Kita sudah dapat. Nah, Ulang ulang ya. Maaf, tampilannya enggak karena pakai handphone kali ya, saya enggak. Sama aja. Kekecilan. Tapi sama Pak Andi. Pak Andi masih sama yang kayak dulu kan? Cara ngapain classroom-nya? Iya, masih. Nah, yang ini tapi bukan classroom ya, yang ini kita untuk kelas paralel yang tidak pakai classroom. Kelas paralel. Iya. Ulang Bang dari atas, Oke. Iya, Pak Andi ulang. Oke, siap. Nah, ini kita edit yang tadi ya, misalnya uji coba 1 tadi ya. Coba 1. Oke. Saya ulang dari ini ya. Misalnya sudah seperti ini PR atau ulang dari awal beneran? Nggak usah. Nggak dari awal. Ya, dari ini aja, Bang. Masuk ke dari ini. Oke, ini sudah kan? Sudah kita pilih apa? Sudah kita pilih kuis, kemudian kita tugaskan sebagai pekerjaan rumah, ya. Terus kemudian kita masuk settingnya, ya kan? Settingnya. Setelah itu akan muncul ini nih, link yang sudah jadi seperti itu kan. Nah, karena kasusnya ini Bapak Ibu tidak punya LMS, ya, tidak punya classroom, jadi mengajarnya via WhatsApp atau Telegram. Nah, di sini kita ke bawah. Nah, di sini nih, di sini yang kita ubah Bapak Ibu. Di ini ya, ke bawah di sini nanti ada penugasan, ada bacaan edit, silakan diklik, kemudian kasih nama sesuai kelas yang akan kita kasih PR. Seperti itu ya. Itu via Telegram ya? Telegram apa Instagram? Enggak, ini misalnya Instagram. Misalnya Bapak Ibu pengen ngasih tugas ke banyak kelas dengan materi yang sama. Paralel, Pak ya. Paralel namanya. Misalnya Bapak Ibu ngajar nggak pakai, kan gini banyak nih yang aku nggak pakai Google Classroom terlalu ribet, aku biasanya pakai WhatsApp kan itu kan ya. Iya. Atau Telegram kan itu kan, bukan Instagram ya, Telegram ya. Salah Pak, salah. Ani itu ya. Nah, bukan ya. Aku. Misalnya kan kayak seperti kasus sekarang ini kan Bu Haryani dia pakai Telegram, mungkin ada pertimbangan tersendiri dia pakai Telegram, misalnya tidak memberatkan handphone, kemudian file foto video yang dikirim sesuai dengan size aslinya,
Kemudian ketika bikin grup di Telegram tuh bisa menampung anggota sampai 200.000 kan, beda dengan TA dengan WhatsApp kan. WhatsApp cuma sekian ratus kan. Nah ini setelah sudah kita namai, ini kan dapat nih. Dapat. Nah kemudian ini nanti saya bagikan ke ini aja ya. Ke WA aja ya ini ya. Nah ini Bapak Ibu, kita ke sini. Nah kita ke sini. Kemudian kita salin linknya. Kita salin, kemudian kita kirimlah ke ini kita ini kan dulu ya. Oh iya, lu ngambil badan siapa lo itu? Nah, ini kita salin ya. Kemudian kita bagikanlah ke Telegram atau WhatsApp yang terakhir foto sudah gila lu. Pasti sudah kan? Oh bisa nanti. Nah, misalnya kan. Halo, Bu Desi, suara saya masih kedengaran? Kedengaran Pak Andi. Monitor ya. Jadi sudah kita copy, tinggal kita bagikan ke grup apa ya, grup WhatsApp atau grup Telegram yang Bapak Ibu punya. Misalnya kita kirim aja ini ke kemana ya? Nah, ke sini nih. Kita anggap ya, anggaplah ini Bapak Ibu pakai WA nih. 10 ya IPS 1 misalnya kan. Kita pastikan linknya di sini. Nah, ini. Itu. Jadi 10 IPS 1 misalnya. Dan kita kembali lagi, memang ini agak ribet sih. Kemudian salin link lagi. Kita kembali ke kuisku. Kita kembali ke kuisku kan. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi Bu, ke tugas yang tadi, ke sini kan. Nah, kita klik lagi. Kemudian kita berikan pekerjaan rumah. Kemudian kita atur ini ya, misalnya kan jam 8.30 misalnya pagi ya, adem mas kan pagi itu. Nah, ini kita sudah atur, ini sudah nggak usah diatur lagi karena dia udah sama pengaturannya dengan yang lama. Menurunkan jam itu sulit banget, di laptop tidak mau ya. Apa? Yang ngatur jam tuh. Ini. Klik. Di sini ya tanda panah, tanda panah. Itu nurunkan. Ini tidak mau turun yang aku nih. Tanggonya patah kali tidak. Yang penting udah tahu ya, yang pentingnya sini ya. Oke, nah sekarang kita ini tidak usah diatur lagi karena kita tadi sudah ngatur di yang langkah pertama. Nah setelah sudah kita kembali klik tugaskan. Coba Bapak Ibu perhatikan apa yang beda. Nah, kira-kira apa yang beda Bapak Ibu? Coba di zoom Kak, di zoomkan dikit. Nggak kebaca kalau di HP ini. Nah, kira-kira apa yang beda? Ayo Bu Aryani, kira-kira apa yang beda dengan yang tadi? Kode kelasnya, kode ininya. Iya benar. Kode GIM-nya yang beda sama link-nya. Nah, dan ini kembali Bapak Ibu edit. Nah, edit kasih misalnya 10 IPS 2. Nah, 10 IPS 2. 10 IPS 2. Kemudian namai ulang. Sudah, ini baru kita kopikan ini. Copy ulang, kita kembali ke ke WhatsApp yang 10 IPS 2. Nah, ini kita pastikan di sini. 10 IPS 2 kita pastikan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di grup WhatsApp yang kita tidak terhubung ya. Pantasan. Ntar saya hubungkan dulu nih. Kok belum terkirim? Ternyata tidak terhubung. Nah. Mana ya? Udah masuk belum ya? Udah kayaknya tadi. Nah, udah kan. Jadi
Yang bikin beda di situ adalah linknya Bapak Ibu. Nih ya, nih. Nah, mana ya? Belum masuk, Kak. Belum masuk, padahal aku kirim ya tadi ya. Oke, kita coba ya. Pak Andi ngirimnya ke saya. Allahu Akbar. Tolong Bu Susi dikirimin dong ke grup WhatsApp. Oke. Biar kita lihat bedanya di mana ya. Ini udah kepikiran mau mudik lagi nih. Kabar Pak Andi. Iya. Aduh. Emangnya Kak Andi di mana sekarang? Di Serolangun. Oh, pikir ke Bengkulu. Belum. Nah, ini yang beda kan yang dikirim oleh Bu Juli. Link yang pertama kita buat tadi ini nih. Nah beda kan Bu ya? Jadi anak yang link pertama itu 06864937 kodenya. Yang link kedua 22. Kodenya yang beda kodenya. Yang beda. Sama nama kelasnya. Jadi kalau isinya tetap sama ya Kak ya? Kalau isinya tetap sama. Karena kan kita kan kasusnya gini. Kita memberikan PR yang sama ke banyak kelas. Iya. Itu berarti kan kunci masuknya itu yang beda. Kunci masuknya yang beda. Linknya. Cara ngerjakannya itu sama. Mantaunya. Kalau PR enggak perlu dipantau. Tidak, kalau anak-anak udah mengerjakannya di mana lihatnya? Misalnya. Anak-anak sudah mengerjakan itu seperti kemarin kita cari di laporan atau hasil. Kita lihat ya. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ya. Nah, ini yang kita bagikan tadi. 10. Nah, nih. 10 IPS 1, 10 IPS 2. Lihat ini. Beda kan linknya kan? Kode kelasnya beda kan? Kode tugasnya. Nah, ini yang bikin beda. Jadi, Bapak Ibu bisa membuat penugasan PR secara paralel ke lebih dari satu kelas dengan materi yang sama ataupun materi yang berbeda. Kalau paralel biasanya sama ya materinya ya. Kalau materinya beda, kita nggak perlu melewati langkah seperti itu kan itu. Nah itu. Batas ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Untuk tanya Pak Andi. Ya silakan Pak Arif. Sudah nyampe sertifikatnya Pak Andi? Pokoknya beberapa hari ke depan ini saya suruh istri saya standby depan rumah lah. Iya Pak, saya jadi pos jaga di depan rumah. Ya makanya bikin. Ya, oke siap. Siapa Bu Rizky tadi ya? Atau Bu Ani? Oh iya silakan. Untuk langkah ke classroom itu juga sama kayak gitu. Ke classroom. Nanti kita bahas. Ini untuk pertama paralel dulu. Paralel dulu. Oke. Iya. Sekarang berarti batas ini sudah ini ya Bapak Ibu ya sudah bisa dipahami ya. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, kita langsung ke ke selanjutnya ini sudah berarti ya. Kemudian kita masuk ke integrasi ke Google Classroom. Nah, ini ya Bu Ani ya yang maksudnya tadi ya ini ya. Iya Kak. Oke. Kita seperti biasa. Nah, seperti biasa. Bagaimana caranya kita integrasikan Quizizz ini ke Classroom? Silakan Bapak Ibu seperti biasa ya. Seperti biasa masuk ke akunnya. Kemudian pilih kelas. Nah, di sini Bapak Ibu. Kelihatan ya, kelas ya? Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu klik kelasnya. Abang nggak ada ini ya? Tidak pakai script. Datanya habis itu Pandi. Gimana Ki? Nggak kelihatan ininya, slide-nya. Slide apa?
Cuman kelihatan abang baik, tidak nampak layar abang tuh. Slide-nya, slide-nya. Share screen-nya. Ya, screen-nya. Sudah ada ini. Sudah keluar. Allah, sudah keluar kan? Review, Bu. Review, Bu. Kalau sekarang udah kelihatan belum? Udah. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Tenang, Ki. Pokoknya apa sih yang ida untuk calon trainer nih? Oke ya. Nah, ini kan sudah nih, yang kelas paralel sudah ya. Nah, kemudian kita yang ini nih, materinya integrasi ke Google Classroom. Kebetulan tadi ini yang ditanyakan juga oleh Bu Ani ya. Nah, kita seperti biasa sudah masuk ke, saya anggap ini apa, Bapak Ibu sekarang sudah masuk ke Quiziznya, ke akun Quiziz adminnya masing-masing ya di sini. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih kelas. Nah, pilih kelas. Kelas ya. Kita klik kelas. Ini bagi Bapak Ibu yang mengajarnya pakai Classroom. Nah, ini nih. Maka akan ada keterangan di sini buat kelas atau impor. Kan itu. Kalau Bapak Ibu belum punya kelas, silakan buat dulu. Tapi kalau sudah punya kelas, tinggal klik aja ini, impor. Klik impor. Kemudian ada perintah seperti ini, hubungkan kembali dengan akun Google Classroom. Kita klik, maka akan dibawa ke ini nih, ke email kita. Nah, ini karena saya pakai ini ya, yang buat praktek kita kemarin. Ini saya klik. Nah, ini silakan disetujui saja atau di-accept atau diizinkan. Kita klik izinkan. Ini saya yang akun ini belum pernah saya integrasikan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Oh, bentar saya pakai akun satu lagi. Nah, di sini bentar ya. Quizzes, kelas. Ini saya harus banyak pakai akun ini. Nah, di sini ya. Ini kita sudah melewati proses yang tadi, Bapak Ibu. Silakan impor kelas. Nah, impor kelas itu akan tampil seperti ini dengan catatan Bapak Ibu sudah punya Google Classroom ya. Bapak Ibu sudah punya Google Classroom. Kalau Bapak Ibu belum punya Google Classroom, ini diizinkan. Ya, nggak ada dia. Berarti harus bikin kelas dulu. Bikin kelas, nanti ada kodenya. Nah, di sini. Ini kelas-kelas saya yang sebagai guru di sini. Nah, saya sebagai guru. Ini kelas lama semua nih. Tapi belum saya arsipkan. Nah, silakan Bapak Ibu pilih kelas mana yang mau Bapak Ibu integrasikan ke Classroom. Seperti itu. Ini saya pakai contoh 11 MIA 1 aja. Di sini kita klik ya. Kita centang, kemudian klik selanjutnya. Nah, sudah sukses. Nah, tinggal kita mau ngapain lagi di sini gitu loh. Tinggal mau ngapain lagi. Nah, ini kelasnya di sini. Nah, ini kelas yang saya arsipkan. Nah, ini kelasnya nih. Nah, secara otomatis nama siswa-siswa sudah ada di dalam quiziznya di sini. Nah, sudah masuk semua ya nama siswa kita ke akun quiziznya. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan tugas apa yang mau dikasihkan ke siswanya. Nah, kalau saya biasanya pekerjaan rumah. Kalau langsung kan nggak perlu ke apa. Kalau Bapak Ibu bikin game kuis langsung, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot atau manjang-manjangin langkah stepnya ke Classroom ya. Cukup langsung aja, lebih simple. Bikin link game, kasih linknya ke WA kelas atau Telegram kelas itu sudah cukup. Tapi kalau PR kita mau integrasikan ke sini, boleh, bisa.
Anda di sini karena saya belum pernah di sini ya, Anda belum menetapkan kuis atau pelajaran apapun sekarang. Nah, sekarang kita coba deh. Ini tadi kelas 11 MIA 1. Kita coba ke kuisku. Kita coba ke kuisku. Nah, di sini ya. Nah, ini kita klik. Kita tugaskan pekerjaan rumah seperti biasa. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini anggaplah sudah kita setting ya, anggaplah seperti itu ya. Karena kan nah, ini sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih. Nih. Ini kan masih ada keterangan tidak ditugaskan ke kelas manapun yang PR ini kan. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu pilih dulu kelasnya. Nah, tinggal dicentang di sini. Centang. Ya, ya. Centang. Kalau pengaturan nanti silakan. Pokoknya kalau masalah penilaian itu balik ke Bapak Ibu semua ya di sini ya. Silakan Bapak Ibu atur-atur sendiri. Maksimal skornya mau berapa, kemudian judul tugasnya, kemudian jadwal dan deskripsinya. Nah, ini karena bentuknya PR, Bapak Ibu, ini nih pilih dulu tanggalnya. Sekarang tanggal 10. Misalnya pagi tadi kita ketemu sama anak-anak karena PJJ ya terbatas ya. Pagi ini kita ketemu anak-anak, langsung Bapak tugaskan misalnya untuk hari ini. Jadi tinggal kita umumkan ke anak-anak. Nanti anak-anak Bapak posting PR di classroom-nya masing-masing. Batas jam 6 sore Bapak tunggu. Kalian ngerjakan itu. Tinggal dikasih deskripsinya di sini. Judul tugasnya misalnya PR interaksi sosial. Dalam kurung kita kasih misalnya kodenya kuisis. Oke, kita break sebentar ya Bapak Ibu ya. Azan. Saya pause dulu rekamannya. Bapak Ibu saya izin ke belakang ya. Iya Pak Andi. Bentar.
Halo Bapak Ibu, masih monitor? Masih Pak Andi. Oke, siap. Yang mau apa? Syuting sebentar layar laptopnya silakan buat status WA. Mau screenshot silakan. Nah, ini ya kita lanjut ya. Sudah kita setting, sudah kita pilih tugasnya. Maka kita kemudian klik lanjut. Lanjut. Sudah selesai. Kita praktek ke ini ya, ke kelas apa? Ke kelas kita ya, ke yang classroom kita ya. Ini sudah ada di classroom dia. Nah, sudah. Ini 26 siswa. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya ini. Nah, nih. Ini keterangannya belum bergabung dengan game, dia belum ngerjain nih. Nah, ngelihatnya hasilnya ini tadi laporannya di sini. Oke, Bapak Ibu, batas ini ada yang mau ditanyakan? Nanti di handphone siswanya akan ada notifikasi dari Quizizz. Ada tugas yang sudah tersemat gitu loh. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Nah. Oke ya. Sudah ya. Nah, kemudian yang Bu Juli. Bu Juli itu dia masih bingung masalah yang ini ya. Kirim link admin ya. Oh, ini saya sebagai guru ya. Ini sebagai siswa nih. Saya buka dulu ya Bu ya. Ini classroom-nya saya buka. Ini akun saya yang sebagai siswa di kelas kita TOT. Ini saya undang juga sebagai siswa. TOT-nya di sini dia. Nah, di sini. Nah, Bu Juli dan buat teman-teman yang lain yang masih ngirim tugasnya kayak Bu Melisa kan dia kirim tugasnya di ini nih di kolom komentar. Jadi nggak kebaca oleh saya. Jadi nggak bisa saya kasih nilai. Kemudian Bu Dia juga. Bu Sukarlin nanti silakan ini aja. Kalau hadir hari ini Bu Sukarlin bisa nonton apa? Kita cek dulu siapa nih. Bu Sukarlin nggak hadir ya. Nanti bisa lihat video rekamannya ya. Ratna pertama di sini. Cara mengirimkannya ke apa? Link adminnya Bu Juli ya. Bu Juli pertama-tama masuk ke kuis. Ke kuis ya. Yang sudah pernah dibagikan atau sudah pernah dimainkan oleh siswa ya. Nah, itu ya. Nah, ke kuis nih kan ada nih. Kita klik kuisnya. Nah, yang ini sama yang ini jangan diganggu nih, yang dua ini. Oke. Bu Juli langsung klik membagikan di sini. Oh gitu. Ini kan ada ini nih keterangannya admin. Ya, itu ya. Ya. Ketemu ya. Membagikan, klik kuis, pilih salah satu kuisnya yang sudah dikerjakan, kemudian pilih membagikan. Membagikan langsung Bu Juli salin tautannya, kemudian masuk ke classroom kita yang TOT ini, mana tadi ya? Nah ini, klik Kelas itu ya Kak ya? Kemudian klik tugas benar, tugas kelas. Tugas kelas, kemudian di tugas berapa? Misalnya tugas 1. Oke, lihat tugas. Lihat tugas, kemudian di sini nih. Klik tambah. Tambah dulu, tambah tugas. Karena kita mau nyematkan link, Bu Juli tinggal pilih link. Benar. Jangan file atau yang lain-lainnya. Tinggal pilih link, kemudian pastekan linknya, Ctrl V. Nah, masuk kan? Kemudian klik tambahkan link. Udah jadi.
kemudian jangan lupa klik serahkan atau Serahkan. turn in. Ya, serahkan. Serahkan. Nah, udah masuk nih ke saya ini. Iya. Di Nah, Classroom itu di tugas 2 kok nggak muncul Kak tugas-tugas dari kawan tuh. tugas 2 bentar. Kita cek dulu. Di HP aku tuh aku buka di Classroom-nya itu tugas 2 nggak ada muncul lah. Padahal Tugas temennya ya? ya tugas temannya nggak muncul kayak gitu. Itu kan muncul di tugas 1 tuh kan muncul semua. Di HP ku tuh nggak muncul di tugas kelas 2 di tugas 2 ya. Coba di ini Bu Ani, coba dibanting dulu HP-nya. Jangan. Lem biru dah, lem biru, lempar di baru. Kalau muncul bisa dicontoh itu, Pak. Iya. Sama Bu Ani itu. Emang nggak muncul deh tugas itu. Emang nggak muncul itu. Iya, tugasnya enggak. Andi. Benar. Dan aku mau nyontek tugas Pak Yudi, Kak Desi kan. Nggak bisa. Saya sudah tahu itu. Kemudian klik tugas kan. Ini kan maksudnya ya tugas berapa? Tugas 2. Ini ya tugas 2 ya. Nah, tugas. Nah, ini muncul cuma di fitur guru. Oh, gitu. Nah, ini tambah. Aku cari-cari kok nggak ada gitu kan mau tak ketahuan nggak pakai Classroom. Tugas aku muncul loh Kak, tapi tugas 2 loh nggak muncul. Iya, nah, bener. Ini ngerjakan sendiri. Biasanya guru selalu memberikan tugas, Pak. Mengantarkan tugas. Benar. Tapi kan guru saya itu terpencil, jadi harus nengok sama sekolah yang besar. Iya, jadi kecuali ini nih seperti misalnya kan ada di tugas 1 itu ada beberapa teman yang juga ngirim komentarnya di sini, baru kebaca oleh teman-teman yang lain. Dan juga saya kebaca ke kawan tuh, tapi mana ininya tugasnya yang mau dicontek nih. Nah, yang tugas 2 ini nih, saya lihat dulu ya, tugas 2 ini. Tugas 2 saya pakai akun ini saya jadikan guru juga nih. Jadi saya pakai 2 akun basic, tapi yang 1 akun saya jadikan siswa. Kalau kalian murah, kalau saya mahal. Murah. Satu lagi saya jadikan guru, jadi biar untuk bahan praktek kan. Nah, di sini ini kan saya sebagai guru nih di sini. Nah, ini tugas 2, kita lihat ya. Siapa yang sudah kumpul tugas 2? Nah, tugas 2 nih sudah kumpul siapa nih? Dinilai 9, kita lihat ya. Nah, ini yang sudah dinilai tugasnya. Bu Debi, Bu Feni, Bu Haryani, Bu Desi, Pak Yudi, Pak Arif, Bu Rizky, Pak Rohman, sama Bu Samsia. Itu yang tugas ini, tugas kedua. Baru 9 orang. Ini belum. Namaku kok nggak ada ya? Gimana? Namaku kok nggak ada ya? Iya, belum nyontek. Belum nyontek. Gini. Pak Yudi ini nggak mau dicontek ini. Aduh. Nah, udah kan gampang kan bikin pekerjaan rumah secara paralel, kemudian bikin mengintegrasikan ke Google Classroom, nggak sesusah yang dibayangkan. Iya, benar. Pak Andi. Iya, silakan Pak Arif. Pak Rohman. Pak Arif. Pak Arif, silakan Pak Arif. Iya, ini kan ada 2, ada kirim ke WA atau ke Classroom. Kalau kami kan biasa kirimnya ke WA. Mana yang lebih mudah? Ke WA atau Classroom untuk anak-anak itu biasanya? Kalau ke Classroom, ini kan tergantung Pak ya, gurunya pakai Classroom apa enggak. Itu kayak ya. Bu Ani, terus Bu Des pakai Classroom, Bu Des. Siapa Pak? Pakai Classroom nggak Bu Desi? Pakai dong Pak, dari yang 2019. Nah, kalau pakai kan memang itu tergantung gurunya Pak Arif. Misalnya Pak Arif nggak pakai Classroom kan, ya nggak usah bikin Classroom, nggak masalah. Pak Arif tinggal bikin seperti tadi langkah-langkahnya untuk
kelas paralel, tugas paralel, kemudian silakan bagi ke grup WA-nya. Misalnya Pak Arif ada ngajar 6 kelas, kan berarti ada 6 grup WA ya dengan kelas yang berbeda. Ya tinggalkan kirim ke situ, tapi jangan lupa masing-masing PR-nya itu langkah-langkahnya tadi Pak, karena kan ada penamaan di situ, penamaan kelas biar gampang. Kode harus beda ya. Iya, dan juga kode yang diberikan oleh sistem ketika kita kembali ke langkah awal kan berbeda kodenya. Iya, iya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang lain gimana? Ini chat dari siapa ya? Izin sholat dulu, silakan. Iyalah, masa ngadap Tuhan nggak diizinkan. Siapa lagi, Bapak Ibu? Nah, ini tugasnya. Nah, kita kembali ke tugas nih. Tugasnya itu membuat fitur koleksi ya. Fitur koleksi kemarin udah dijelaskan. Gimana caranya? Gampang, langsung ke ini nih, ke mana ya? Nih, ke koleksi, langsung ke sini. Bapak Ibu klik koleksi. Yang penting seharian oprek-oprek ini udah jadi. Ini udah koleksi nih. Koleksi. Nih, koleksi. Mau di setting publik atau privat. Kalau di privat berarti orang lain nggak bisa, ketika Bapak Ibu kasih linknya orang lain nggak bisa buka. Di sini fitur koleksinya. Cara buatnya itu tadi, klik koleksi, terus buat koleksi. Silakan kasih namanya. Misalnya kelas berapa? Kelas 11 misalnya kan 11 IPS, kelas 11 IPS 1. Nah, jadi nanti semua tugas, materi atau apapun itu kita inputkan ke sini. Biar lebih kalau ini nggak perlu ini ya, nggak perlu 11 IPS 1 atau 11 IPS 2 nggak perlu, cukup tingkatan kelasnya saja, sosiologi 11. Jadi semua materi yang sudah Bapak Ibu buat, presentasi atau kuis yang kelas 11, semester 1 atau semester 2 diinputkan ke sini aja nanti. Biar lebih tertata rapi gitu. Ini ya untuk bikin koleksi ya, ke bawah ada koleksi. Buat meme ya tinggal klik meme aja di sini. Buat meme. Ya, silakan Pak Rohman. Berarti nanti kalau yang koleksi itu yang dikirim linknya yang mana? Linknya yang dikirim itu kita sebentar. Yang bagian atas tadi enggak? Ya, sama Pak. Bentar, ini saya ambil ke ini dulu. Ke koleksi itu coba. Iya. Biar nggak bingung kan gitu. Ya, benar. Berarti tugas-tugas kita yang kemarin itu misalnya yang tugas 1, tugas 2 dimasukkan ke dalam koleksi itu, Pak? Iya, benar. Oh iya. Terus ngirimnya nanti tugasnya gimana? Sama kayak pertanyaan Pak siapa tadi? Oke. Nah, kita ke ini yang akun satu lagi ya. Ini kan kita sudah masuk ke ini nih, ke admin ya. Kita klik more atau selanjutnya kita pilih koleksi. Kita pilih koleksi. Nah, di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan ini nih. Klik ini, bagikan koleksi. Nih, klik bagikan. Agak diulang dikit, Kak. Apa? Agak diulang. Oke, bentar ya. Sabar. Nih, kita urutkan dulu. Dari koleksi tadi, buka koleksi, terus di mana tadi? Bentar, sabar. Tutup dulu. Di sini buka kini kita sudah di bagian admin ya. Di bagian admin kita sabar. Nah, ini sudah di bagian admin, kemudian kita klik lebih, kemudian kita klik koleksi ya. Kemudian kita masuk ke koleksi atau kita lihat dulu ya, koleksi kuisku. Aduh, sinyalnya. Bentar. Ini. Andi. Yuk.
Berarti nanti kita bagikan duplikat linknya ini aja ya. Boleh, tidak masalah Pak. Nah, ini kan yang sudah pernah kita buat nih, keseluruhan ini kan. Iya, iya. Keseluruhan. Nah, ini yang sudah kita, nah di sini nih koleksi. Nih ada 5 ini nih, 5 aset atau 5 bahan yang ada di koleksi kita. Ini kita klik, bisa dari sini atau bisa dari sini. Nah, ini kalau mau bagikan satu-satu ya tinggal klik kan, seperti itu kan. Klik. Semuanya kayak gitu. Kalau semuanya nanti Bapak Ibu tinggal ke sabar. Nah, sini ya, ke sini. Terus bagikan. Di sini bagikan. Kalau duplikat berarti koleksinya menjadi 2 nanti. Duplikat. Nah, kita bagikan koleksi ini. Nah, bagikan. Bisa Bapak Ibu duplikat link di sini. Kalau ini Bapak Ibu pengen membagikan ke beberapa orang, misalnya Pak Arif cuma ingin berbagi ke saya nih, atau Pak Roman cuma ingin berbagi ke saya, tinggal masukkan email saya di sini. Tapi kalau pengen bagikan linknya langsung aja ke duplikat link di sini. Duplikat link. Nah, di sini kan ada keterangan koleksi di sini. Udah itu nanti pas tekan ke classroom di tugas kelas. Iya, di tugas kelas. Ini kan udah nih. Udah, kemudian kita saya ntar ya. Ini kan saya pakai akun yang ini nih, yang sudah punya. Nah, yang inilah yang kita kirimkan ke classroom. Langkahnya sama seperti tadi kan, klik tugas 3. Ini kan tugas 3 belum saya posting ya. Klik tugas 3, tugas kelas, terus pilih tambahkan tugas, pilih link. Nah, link ini nanti dipastikan ke sana. Ke tugas kelas. Sama kayak itu Bu, sama kayak yang kemarin-kemarin, cuman bedanya ini koleksi, makanya di sini ada koleksian di sini. Iya Pak. Nah itu kan ya. Pak Andi, kalau memasukkan kuis ke koleksi itu gimana Pak caranya? Oh iya, sabar, hampir lupa kita. Ntar kita masukkan dulu ya. Maaf Kak, baru gabung. Gak apa-apa, kakak maafkan untuk adik. Nah ini misalnya kita ini sudah semua nih. Saya nyontek dulu ya Bapak Ibu ya. Perubahan sosial. Seperti biasa Anda lah nyontek. Yang diconteki malah nggak bisa dicontek ini. Pak Yudi, Kak Desi, aduh. Apa nih, kamu itu masternya juga. Bang soal banyak. Salin dan Edit. Oke, yang kalau Bapak Ibu ada yang keterangan ini, kembali ke editor lama ini, ketika Bapak Ibu klik ini akan balik ke kuisis zaman dulu. Di sini nih. Jadi Bapak Ibu yang baru kenal kuisis sekarang, pengen lihat tampilannya bagaimana di zaman dulu, ya klik ini nih. Editor lama. Di sini dia. Jadi tampilannya nanti akan ada 2. Satu berbentuk layar handphone di sini, yang satu di sininya kuisnya. Ini kita sembari lewat ya, biar Bapak Ibu nanti nggak bingung. Oh, ini karena kita ini ya.
Oh ya ini nih, sudah yang baru nih berarti. Berarti nggak jadi kita balik ke yang baru aja. Tampilannya ada 2 nanti. Ketika kita bikin soal, di sampingnya ada apa ya, kayak tampilan ininya, di tampilan di handphonenya. Ketika kita klik ini ya, kita klik bikin pertanyaan baru ya. Oke, ini sudah, kemudian kita simpan seperti biasa. Kemudian ini, nah, lupa saya ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita inputkan ke ini nih. Kuisku, bentar. Ini sudah ya, bentar ya Bapak Ibu. Saya agak lupa ini koleksi kuis sosiologi 12. Edit sebentar ya. Yang paling baru dibuat olehku. Nah ini sini. Sabar, maaf. Sabar ya, saya agak lupa ini. Urutkan menurut all my create by me. Oke, kemudian ini ketemu. Terlambat ini. Kenapa? Ketinggalan. Nah, kan nanti rekamannya ada. Cara menambahkan koleksi kan? Iya, ini kakak agak lupa di sini. Habar ya, habar. Nanti kalau masih agak lama kita lewatkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita coba kita simpan. Nah, di sini ketemu deh. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 fitur ya, ini kuis yang sudah kita buat. Kemudian kita mau tambahkan ke koleksi ya. Ini bagikan, edit, kemudian Bapak Ibu klik simpan di sini. Simpan, kemudian pilih koleksi yang sudah kita buat, folder yang sudah kita buat. Ini saya akan pindahkan ke koleksi yang sosiologi Andi. Di sini kita klik, kemudian selesai. Udah. Saya lupa itu. Kita cek dulu hasilnya di koleksi. Kemudian kita pergi ke Bapak Ibu sudah ada yang screenshot layar handphone, layar laptopnya? Belum. Biasanya Bu Ani ini dia shooting pakai handphone nih. Terus Pak, ya nggak apa-apa, itu kan branding diri kita kan, biar orang tahu, oh Bu Ani lagi ikut trainer quiz. Iya. Itu nah di sini. Sedikit Kak. Iya benar. Kita memang ya kita perlu branding diri kita. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada di sini nih. Nah, sudah masuk ke koleksi. Kalau menghapus ya tinggal klik hapus saja di sini. Dia akan terhapus dari koleksi. Nah, dia terhapus dari koleksi tapi tidak terhapus dari kuisku ya. Di koleksi gitu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sini, cara cepat bikin koleksi baru tinggal klik koleksi di sini. Tinggal bikin lagi misalnya di situ. Oke ya? Oke. Kemudian
Meme kita bahas sedikit aja ya, meme ya, sebelum kita masuk ke presentasi interaktif. Yang Bapak Ibu perlu siapkan ketika membuat meme itu samalah kayak Bapak Ibu membuat video pembelajaran, bikin media pembelajaran. Yang Bapak Ibu harus siapkan dan wajib disiapkan adalah aset. Aset itu kalau kita bikin meme berarti kita harus punya foto-foto. Kita harus punya foto-foto. Nah, di sini saya pakai Bitly nih, di sini ya, pakai Bitly saya. Nah, ini saya pakai gini nih. Meme yang benar. Nah, ini caranya meme benar, ini meme salah. Nah, ini salah. Ini kita bikin sendiri. Bikin ini Bapak Ibu bisa ke Bitly ya, ke Bitly lagi. Bitmoji, maaf, Bitmoji. Bitmoji itu adalah salah satu aplikasi untuk membuat avatar diri kita. Jadi bisa di sini atau Bapak Ibu bisa bikin meme dengan gambar-gambar yang lain seperti itu. Bikin apa? Ya silakan dicari di internet gambar-gambar yang lucu. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen bikin buat setelan meme baru, tinggal klik aja tanda plus di sini. Tanda plus, kemudian beri nama memenya apa. Misalnya, waduh, dikit lagi benar. Misalnya seperti itu. Oke. Ini Inggris ya. Kemudian selesai. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu kasih gambarnya ya. Nah, saya lupa ini. Nah, diunggah gambar dulu di sini. Ya, kita ulangi lagi. Sebentar ya, Bapak Ibu. Klik tanda plusnya. Kemudian di sini ada perintah unggah gambar. Nah, makanya Bapak Ibu siapkan dulu gambar apa yang Bapak Ibu perlukan. Nah, di sini nih. Oh, tidak bisa download ya? Bisa. Download langsung buat di situ maksudnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan pamer lah Pak Roman nih. Tidak boleh gitu Pak Roman. Tidak boleh pamer-pamer. Entah Pak Roman nih. Nah, misalnya Bapak Ibu ini nih, Bapak Ibu sudah siapkan ininya apa gambarnya. Misalnya ini kita pilih salah gitu. Nah, saya maka ini nih, ini gambarnya unggah. Nah, tinggal Bapak Ibu kasih di sini nih. Waduh, salah lagi gitu kan, misalnya kan. Ambiar misalnya. Nah, udah. Meme Anda misalnya, meme salah. Simpan. Nah. Nah, udah tersimpan dia. Gampang ya? Gampang bikin meme. Itu kalau pengen meme, bikin meme sendiri. Nah, ini, waduh salah lagi gitu. Ini meme salah, meme benar ya itu tadi. Tinggal klik aja lagi di sini. Nah, ulangi lagi. Unggah gambar, kemudian kasih keterangan. Meme ragu-ragu. Oke, Bapak Ibu, batas ini buat meme sudah paham? Paham. Ya, yang penting siapkan dulu gambarnya ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Upload gambar dari ini udah nggak lagi nih ya, udah nggak lagi. Kemudian kita masuk ke presentasi interaktif. Ini saya hapus dulu sini. Admin. Oke. Nah, ini sudah masuk ke admin ya, ke tampilan admin. Bapak Ibu sama bikin apa? Bikin presentasi itu sama dengan bikin soal. Ke sini dulu kita.
ke ini ya. Nah, ke buat. Nah, di sini ada 2 tampilan baru nih. Kalau Bapak Ibu pengen bikin kuis kemarin ya, seperti kemarin tinggal klik kuis baru. Kalau pengen presentasi interaktif, Bapak Ibu silakan klik di sini pelajaran baru atau listen. Nanti bahasa Inggrisnya dia keterangannya listen. Kita klik. Nah, kemudian masukkan materinya apa. Misalnya materinya yang paling gampang lah ya. Interaksi sosial. Sosial studi ya. Kemudian berikutnya. Nah, di sini. Berikutnya. Kita nanti ngatur temanya di tampilannya saja ya. Nah, ini adalah tampilan layar kerja kita di membuat presentasi di apa? Di Bang, quizzes. Yuk. ulangi tadi, klik yang mana itu? Yang mana? Yang buat ini? Sama kayak ini kita buat apa? Kita buat ini, kita buat apa? Buat latihan di sini. Oh, terus klik. Ini ya. Nah, klik yang tanda panah ini kan. Ada 2 tampilan baru di sini. Pertama, ini kita praktek yang kemarin kan bikin PR sama bikin game ya. Nah, karena untuk apa? Untuk Pelajaran membuat pelajaran baru untuk membuat apa presentasinya di sini nih. Kalau yang tampilan laptop Bapak Ibu bahasa Inggris nanti di sini bacanya listen ya. Lesson. Nah, lesson. Diklik. Kemudian jangan lupa masukkan judul dulu, judul materi kita. Misalnya interaksi sosial. Yang gampang-gampang aja. Interaksi sosial nih. Sama kayak kita bikin presentasi di apa Microsoft ya atau di Google Slide. Kemudian pilih sosial studi kan karena ini IPS ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini tampilan slide-nya nanti. Ini kita kalau mau lihat-lihat dulu, mau langsung klik dari sini juga boleh, nggak masalah. Nah, mana yang ini ya? Ini pilihan ya. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Misalnya saya pilih yang agak genit dikit lah, pink ya, seperti ini ya. Kemudian Nggak klik. ada, Bang. Kami muncul itu. Mana ya? Munculnya yang mana? Nggak ada. Slide-nya putih biasa. Oh ya nanti. Ini Tema mungkin ya? iya di tema. Dia ini faktor amal ibadah juga mempengaruhi ini. Iya. Kami nggak ada pilihan coklat, hijau, putih, hanya putih Pak. Amalnya kurang ini. Mungkin karena ini ya mungkin karena bit ininya ya bit laptopnya. Yang saya pakai bitnya 64, Windowsnya Windows 10. Mungkin itu juga mempengaruhi mungkin ya. Enggak, Bang, ada di tema kliknya ya. Oke, kemudian kita klik berikutnya ya. Setelah klik berikutnya maka akan tampil seperti ini. Gimana, Bu? Kalau misalnya sudah punya slide sendiri gitu bisa nggak masuk ke situ? Bisa. Oh, iya iya. Bisa. Jadi tidak perlu buat-buat lagi gitu kamu maksudnya kan? Yo. Nampilkan gambar, Bang, boleh. Masuk ke gambar. Boleh. Nah, ini tampilannya nih. Nah, seperti ini ya. Ini yang tampilan yang apa Pak Rohman? Yang basic ya? Iya. Yang basic. Kalau yang super ini nih tampilannya nih. Sabar. Buat. Jangan sombong. Jangan sombong. Tapi kayaknya lebih asik yang ini tampilannya nih. Nah, lebih ini asik yang anu Pak Andi. Yang basic ya. Yang super. Yang super. Oh, coba yang super interaksi sosial. Ini yang super ya. Nah, sosial studi berikutnya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana ya Bapak Ibu. Nah, kalau super dia langsung ke sini nih. Nah, untuk yang Bu Ani tadi, Bu Ani kan udah punya ini nih, udah punya apa? PowerPoint ya? PowerPoint. Nah, oke. Nanti PowerPoint-nya di-convert dulu ke bentuk ini, Bu, ke bentuk PDF. Oh, di PDF-kan dulu. Ya. Nah, ini tampilan yang ini nih. Sama aja sih sebenarnya. Tapi di sini dia nggak pakai animasi gitu loh bedanya. Nah, yang super temanya ada animasi. Nah, di sini nih. Nah, saya pakai ini ya. Nah, gitu loh.
Nah, udah jadi nih. Sama kayak PowerPoint tampilan itu ya, Pak ya? Nah, ini kita bisa gedein seperti biasa lah. Nah, kita gedein hurufnya berapa. Kayak pokoknya kalau ini nggak ada perbedaan yang terlalu ini ya, mencolok ya antara yang presentasi di sini dengan yang apa? Yang di produk Microsoft dan Google Slide ya. Nah, di sini. Nah, Pak, untuk menambahkan slide baru ya tinggal tambahkan slide baru. Gimana, Bang? Ini bawah. Ini saya pakai ini ya, pakai ini dulu. Nah, ini. Kalau di sini di samping kiri dia nih. Baru, iya. Ya. Add apa itu? Add new. Add new. Nah, add new. Nah, kita pilih di sini nih. Mau pakai slide yang mana nih? Gitu kan? Nah, atau langsung kita misalnya tampilkan gambar misalnya kan. Import. Ntar supir nelpon. Harus kena. Gak ada suaranya, Di. Kasih nelpon, Bu. Oke, nah ini ya. Nah, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih slide yang mana. Misalnya mau masukkan link ya di sini. Mau di sini Bapak Ibu bisa langsung kasihkan ini nih apa? Kasihkan apa? Pertanyaan ke siswa seperti itu. Misalnya kita ambil ini aja ya. Misalnya ini seperti biasa ini kita nggak terlalu banyak ini ya, banyak prakteknya karena pada prinsipnya membuat slide presentasi ini ya itu sama. Nah ini ya, misalnya ini nih. Nah ini kita kasih teksnya apa nih? Misalnya ini tinggal Bapak Ibu kasih apalah di sini misalnya hai. Apa kabar Ananda? Bisa pakai slide atau Bapak Ibu bisa pakai misalnya kayak kita memulai persepsi misalnya. Coba perhatikan gambar berikut ini misalnya. Ini kan terlalu gede nih tulisannya. Ini kita kecilkan sedikit. Nah, di sini kita kasih media, add image. Kita cari di sini ya, karena kita punya jatah 10 kan kemarin kan? Oh, bisa ya? Bisa, interaksi. Kalau jatahnya habis ya kita siapkan aja gambar yang ada di laptop yang sesuai dengan materi. Misalnya ini nih, kita ambil yang ini ya, pedagang ya. Nah, di sini nih, kita tinggal atur lah. Oke, di sini. Ketikkan gambar ini. Nah, kemudian di slide selanjutnya, Bapak Ibu bisa pakai ini, mana tadi di slide ya, di add new, Bapak Ibu bisa pakai misalnya survei. Di sini mana survei nih ya. Atau Bapak Ibu bisa pakai esai misalnya. Coba jelaskan. Nah, itu persepsi untuk anak-anak ya. Coba jelaskan apa nih proses yang terjadi pada gambar tersebut misalnya. Nanti anak-anak akan menuliskan pendapatnya di sini. Nah, jadi ya ini kan persepsi kita nih Pak ya ketika mulai pembelajaran kan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kemudian kita pakai lagi nih. Nah, ini kita selanjutnya apa lagi kira-kira kan?
Nah, kita tambahkan lagi slide presentasi, misalnya ada teks dan media. Kita pakai ini nih misalnya. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti gambarnya. Di sini misalnya kita kasih tujuan pembelajaran misalnya kan. Tujuan pembelajaran. Ini yang super ini Pak Andi. Ini yang ini Pak, yang basic Pak. Oh, basic. Iya, basic. Kami tidak dibolehkan ketika kasih materi ke peserta itu pakai yang super, nggak boleh. Iya, iya. Itu tujuannya cuma untuk pamer, Pak. nah ini apa nanti. Iya Pak Andi? Iya. Enggak, cuman gini Pak Andi, nanti kalau perlu juga dikasih tahu mungkin kalau yang super gitu kan, karena yang super sama yang basic kan jauh berbeda. Iya, gitu benar, kan. benar. Nanti khawatirnya kalau kita dapat yang bonusan yang super atau mungkin Bapak Ibu pengen mengupgrade yang super, itu bingung gitu loh Pak Andi. Ya. Perbedaannya Bapak Ibu, kini kita sampai sembari lewat ya. Kalau perbedaannya misalnya yang super itu Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kuisnya bisa diakses sampai 500 peserta. Kalau yang basic Bapak Ibu buat kelas kuis langsung itu cuma 100 peserta yang bisa ikut, bisa membuat kompetisi. Kalau yang super sampai 500 dia. Kemudian untuk ininya nih, nah untuk ini tujuan pembelajaran ya. Anggaplah tujuan pembelajarannya udah nih ya. Tujuan pembelajaran. Nah ini udah nih tujuan pembelajaran. Tinggal Bapak Ibu nanti atur, ini bisa diganti. Refresh image bisa dari laptop, bisa dari Google kan. Kita carilah di sini. Masih ada jatah 8 lagi ya. Nah, kita pilihlah gambar yang mana biar agak tampil menarik. Nah, kalau kita kasih gambar GIF bisa nggak kira-kira? Coba ya. Animasi GIF. Kita cari gambarnya yang animasi, yang bergerak maksudnya. Biar agak seru lah. Nah, itu misalnya kasih ini. Oh, ternyata bisa di basic, bisa pakai Bapak Ibu masukin gambar animasi bisa gitu loh. Nah, ini tinggal diatur-atur semanis mungkin lah. Nah, ini ya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu udah punya video pembelajaran nih, udah punya video pembelajaran, bisa nggak? Ya, kita coba bisa apa enggak kan? Nah, add video. Nah, ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Jadi yang akun basic, ketika Bapak Ibu bikin presentasi interaktif, dia nggak bisa masukin video. Kalau suara gimana kalau suara? Ternyata juga nggak bisa. Jadi akun basic ini untuk presentasi interaktifnya hanya bisa masukin gambar dan gambar animasi ini. Nah, Plus, Bang, itu kan tadi udah buat, terus terkeluar, jadi hilang nggak disimpan ya? Tersimpan atau masih ada? Nanti kan dia ada keterangan draft. Carinya di draft. Di ini di apa? Udah ada. Udah ketemu. Kalau masalah mencari-cari itu saya yakin lah Bapak, yang ibu-ibu di sini pasti cepat nemu. Lawong duit suami aja disimpan di bawah lemari, ditumpuk kok masih ketemu kok, ya kan? Ini ya berarti nggak bisa nih Bapak Ibu. Ya. Akun super, akun basic berarti untuk presentasi interaktif dia nggak bisa masukin video, nggak bisa masukin audio. Kalau gambar ya bisa. Kita coba lagi nih, save. Bisa nggak kita masukin? Kita coba ya. Bisa berarti. Ini untuk membuat berarti bisa nih. Oke. Kita delete dulu ya. Nah, kita coba masukkan tabel. Bisa nggak? Nah, ini misalnya kita 3, kolomnya 5. Kita masukin nih. Bisa berarti. Jadi dia bisa masuk tabel ya, bisa. Oke ya. Kemudian impor. Nah, yang pertanyaan Bu siapa tadi? Bu Ani. Dia kan udah punya PowerPoint nih, ya kan? Nah, punya PowerPoint.
mau dimasukin ke ininya ya, ke apa? Ke presentasinya ya. Kita coba dulu ya. Nah, kita impor. Misalnya PowerPoint. Nah, nanti ada keterangan di sini, Bu Ani. Simpan PowerPoint sebagai PDF. Lalu impor PDF. PDF-nya berarti PowerPoint yang Bu Ani punya harus di-convert dulu menjadi PDF nih. Berarti wajib PDF ya? Ya, ini sistemnya minta seperti itu. Kemudian gimana kalau Google Slide? Sama, Google Slide juga impor PDF. Ya. Nah, berarti kita langsung ke PDF aja di sini kan. Bisa. Nih, kita pilih yang di sini ya, Bu ya, yang ada tanda panah ini. Seret dan lepas atau klik di sini untuk mengunggah PDF. Tuh. Seret dan lepas masuknya drag and drop gitu ya. Nah, kita coba yang cara yang kedua ya. Klik aja di sini. Kemudian cari PDF-nya. Soal perangkat media. Nah, coba kita pakai media ya. Oke, kita pakai ini misalnya. Kita klik open. Tadi apa ya? Ini udah muat ya di sini, Bu. Nah, sudah dimuat di sini. Lama atau tidaknya tergantung jumlah ya, jumlah slide-nya ya, atau jumlah PDF-nya ya, dia berapa lembar dan ukurannya berapa. Nah, udah masuk ya. Lumayan lama ya, Bapak Ibu. Nah, beda di Super, kita lihat nih. Nah, di Super ini pertama tampilan di temanya pun dia udah berbeda nih. Nah, nih. Nih ya. Dia ada animasinya. Nah, di sini. Kemudian dia bisa memasukkan video misalnya. Mana nih? Mana ya? Nah, kalau impor slide-nya sama, Bu Ani ya. Dia minta ke PDF juga nih. Ulang Bang yang impor tuh Bang. Bentar. Di yang mana nih? Berarti tampilannya kayak Canva kayak gitu. Iya. Cara mengimpor. Cara mengimpornya ya ini nih. Yang kalau sudah selesai nyimpannya di mana Bang? Tersimpan di situlah dia. Oh iya. Tersimpan di situ. Ulangi cara mengimpor tadi. Mengimpor tadi di bentar ya. Oke. Kita buka buat pelajaran baru. Coba. Ya kayak ini nih sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit. Ya impor ya kita tinggal impor sesuai perintahnya kan. Nah, di sini nih tambahkan slide baru. Kemudian pilih impor di sini ya, impor slide. Nah, mana? Di bagian bawah, Bu. Di sini. Tambahkan slide. Di bawah ada kan? Belum. Bagian bawah. Ketemu bagian bawah kiri? Tambahkan slide baru, kemudian ada impor. Cari impor. Oke ya, nanti cari impor ya. Nah, ini udah selesai nih. Oke, ini ya. Nah, kemudian setelah ini semua selesai, Bapak Ibu bisa ke mana ya? Kita lihat yang import slide dari PDF ya. Iya. Klik PDF. Ya kita cari file PDF-nya yang mau diimpor ya. Nah, ini adalah yang presentasi yang kemarin saya buat. Nah, 17 slide ya. Nah, di sini nanti tampilannya.
Kita review dulu tampilannya ya. Nah, inilah yang tampak di student. Jadi gini loh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya, ini adalah tampilan slide yang akan muncul di perangkat siswa. Seperti itu ya. Ini kalau kita mau langsung bagikan boleh dari sini. Atau kita coba langsung. Ini adalah tampilan di handphone siswa. Nah, jadi di slide tadi Bapak Ibu bisa juga menambahkan, ini kita batalkan ya. Caranya udah tahu kan ya? Nah, ini udah hampir selesai ini. Nah, kemudian setelah ini masuk di sini semua, Bapak Ibu tinggal klik import. Nah, maka dia akan memproses memasukkan file PDF tadi atau file presentasi PowerPoint yang sudah Bapak Ibu convert ke PDF ke dalam presentasi interaktif di Quizizz kita. Maka tampilannya akan seperti ini nih. Nah, seperti ini tampilannya. Ini ya. Kemudian ini juga Bapak Ibu bisa edit di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini nih. Nah, nih. Nah, setelah Bapak Ibu menjelaskan ini, ya, menjelaskan ini nih, ini udah ada nih ya. Nah, Bapak Ibu pun bisa menambahkan di sini bisa Bapak Ibu menambahkan bentuk pertanyaan apapun itu yang berkaitan dengan materi yang sudah Bapak Ibu presentasikan. Seperti itu. Misalnya pilihan ganda nih Bapak Ibu tambahkan kuis langsung di sini bisa. Jadi mereka ataupun Bapak Ibu menyisipkan di tengah-tengah juga bisa. Bisa seperti itu. Misalnya di sini syarat, nah gitu kan. Syarat interaksi sosial. Kan syaratnya ada 2 nih, berarti kita aktifkan fitur checkbox-nya ya di sini ya, di bagian bawah Bapak Ibu. Nah, ini kita aktifkan fitur lebih dari 1 jawaban yang benar. Nah, ini kita aktifkan. Kita aktifkan, kemudian kita pilih lah, misalnya kita taruh di sini jawabannya ya. Kontak sosial. Pandi, yo. Pandi, nanti tugasnya dibagi saja Pandi ya. Saya sudah menjelang maghrib. Oke ya, Palu yang menjelang maghrib. Silakan Pak Arif. Nah. Ya. Nanti tugasnya di chat saja Pak ya. Ya, Pak Arif cek ini ya, Classroom ya, Google Classroom ya. Nanti tugasnya di post di sana. Oke, ya baik. Makasih Pandi. Sama-sama Pak. Kontak sosial dan kemudian syarat kedua itu ada apa? Komunikasi ya? Komunikasi. Komunikasi. Nah, ini kita kasih misalnya di sini apa nih? Sini komunikan misalnya. Sini misalnya komunikator. Nah, kita pilih dulu ini jawaban yang benarnya. Kontak sosial dan komunikasi. Nih, kita conteng. Ini kita conteng. Nah, sudah aktif fitur checkbox-nya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke tambahkan lagi. Apa yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Misalnya gitu. Mau ditambahkan. Ya bebas, mau esai, mau fill in the blank, mau survei, mau gambar yang sudah ini tadi ya. Nah, di sini ini bisa Bapak Ibu tambahkan gambar juga gitu. Jadi mereka nanti ketika Bapak Ibu presentasi materi, kita juga langsung bisa mengajak siswa untuk aktif terlibat di presentasi tersebut gitu loh. Nah, ini kita coba ke sini ya yang sudah saya siapkan. Nah, di sini ini adalah tampilan di siswa Bapak Ibu. Tampilan di siswa seperti ini. Ketika siswa melihat, kita tetap sebagai pengontrol ya di sini ya. Tinggal Bapak Ibu klik next aja di sini, maka akan muncul slide selanjutnya. Caption, perhatikan gambar, kemudian tuliskan secara singkat kegiatan yang ada pada gambar tersebut. Nah, itu kok dia bisa ngomong? Karena saya meminta siswa mengaktifkan fitur pembaca otomatis di perangkatnya. Jadi siswa yang males-males ya tinggal mendengarkan saja. Jadi siswa tinggal
menuliskan pendapatnya tentang gambar tersebut. Nah, ya, kegiatan jual beli, nah, jual beli yang terjadi misalnya kan. Ini jawaban siswa ya, yang terjadi di pasar. Nah, anggaplah siswa ini belum ngerti permintaan kita. Oh, berarti terjadi di pasar tradisional misalnya. Nah, kemudian klik, siswa akan mengklik jawab. Ini kita Bang. Mengimpor tuh memang lama ya? Atau tergantung. Kalau pakai video tidak bisa diimpor? Tidak bisa. Kalau yang basic, kalau impor video tidak bisa. Yang super pun yang diimpor itu bukan videonya, tapi link videonya. Oh, enggak kan yang dalam, misalnya dalam PDF kita kan? Tidak terbaca. Hah? Tidak terbaca? Iya, videonya tidak terbaca. Nah, ini ya, sudah ya, batas ini ya. Kemudian siswa klik jawab nih. Nah, jadi kita bisa lihat di situ. Oh, siswa. Nah, ini kompetensi dasar. Sebelum kita mulai ke materi, kan kita kasih look up persepsi nih untuk siswa. Nah, jadi ini kita yang mengendalikan slide-nya, perpindahan slide-nya tetap guru yang mengendalikan. Nah, ini mengenali nama bla 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 bla. Kemudian next lagi nih, tujuan pembelajaran. Next lagi. Nah, pengertian individu ini nanti ini yang kita jelaskan ke siswa. Ini yang akan tampil di handphone siswa atau di perangkat siswa. Bisa kita perbesar gambarnya. Siswa bisa perbesar gambarnya di sini. Di kita nggak tampil ya, di siswa tampil ini perbesar. Kemudian next. Nah, mulai masuk ke materi. Kita sertakan gambar-gambar pendukung yang memang linear dengan materi kita. Nah, cirinya, kemudian syarat terjadinya, kemudian contohnya. Nah, ini yang langsung nih. Ini langsung, ini yang tidak langsung. Nanti ya ini ya sembari kita presentasi ke peserta didik ya, teman-teman. Nah, komunikasi. 5 komponen dalam komunikasi. Ini slide presentasi interaktif. Kenapa dia dikatakan interaktif? Karena kita bisa langsung menyematkan video. Ini yang super ya. Bedanya cuma di sini nih. Ini yang super. Nah, Bapak Ibu kalau punya video sendiri ya silakan input aja linknya di sini. Nah, kemudian ini kita langsung Question bisa komponen dalam komunikasi. Okay. Option 1, komunikator. Option 2, komunikan. Option 3, pesan, message. Option 4, feedback. Option 5, media. Nah, jadi anak-anak bisa kita langsung suruh menjawab nanti. Nah, inilah yang dinamakan presentasi interaktif karena anak-anak langsung terlibat di pembelajaran yang kita adakan secara online. Nah, jadi mereka setelah menerima materi, kita langsung Question kasihkan kontak sosial dan komunikasi gitu. Merupakan syarat interaksi sosial. Benar. Question menurut Gillian dan Gillian, syarat interaksi sosial dibagi menjadi 2. Option 1, kontak sosial. Option 2, komunikator. Option 3, komunikan. Option 4, komunikasi. Option 5, semua benar. Tinggal siswa klik nih mana yang benar. Nah, gitu, jawab. Question, pihak yang menerima pesan disebut. Jadi memang siswa langsung terlibat ya Bapak Ibu di materi yang kita Question, sampaikan pada pihak hari yang itu. menyampaikan pesan disebut. Gimana? Nah gitu Bapak Ibu. Jadi presentasi interaktif kita ya di situ yang dinamakan interaktifnya. Jadi memang kita mengajak siswa terlibat langsung di pembelajaran yang kita selenggarakan. Batas ini gimana Bapak Ibu? Halo. Paham dikit. Alhamdulillah, yang penting paham. Kayak ini anggaplah sudah ini ya. Kalau ya. Gimana? Yang kita tulis, yang kita buat tadi kan terkeluar Bang, lihatnya di mana ya?
Oh, di sini. Di kuisku atau di mana? Yang kita buat tadi. Ini anggaplah belum selesai. Kita simpan dulu ya, bentar ya. Simpan di mana simpan? Sebentar. Oh, ini kita hapus dulu nih. Ini kita hapus karena dia belum selesai. Oke, kita simpan dulu sebentar ya. Kok nggak hilang? Tadi muncul, sekarang hilang semua, Bang. Nah, Mana nanti apa oprek-oprek B ya. nyarinya di mana ya? Sabar. Masalahnya kami ini belum pernah kehilangan, jadi nah, ini sudah tersimpan nih. Nah, coba Ki cari nanti di kuisku boleh deh. Di kuisku. Coba cari dibuat olehku atau semua konten saya gitu loh. Gak ada, Bang. Hah? Nggak ada. Di draft, enggak. Coba di draft. Ya nanti ada Ki? Tidak. Tidak ada ya, berarti sudahlah buat baru. Yang penting proses langkah-langkahnya sudah kawan-kawan sudah ini ya, sudah tahu ya. Dibuat olehku ya, dibuat oleh. Iya. Dua-dua ada. Ya kan? Ada mungkin ada Ki. Sudah ketemu Ki? Enggak ada, Bang. Mana lihatnya? Oh iya. Ini bentuknya seperti ini ya. Ya mana Abang tahu lah, Abang enggak nengok. Enggak dulu. Oke, Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini udah jam 5. Bapak Ibu ada kegiatan yang lain? Yang mau syuting dulu nih layar handphonenya. Kameranya harus kembali. Gimana Bapak Ibu yang lain? Bu Desi, Bu Ani, Bu Aryani, silakan. Siap. Silakan Bu Aryani. Kenapa, Pak? Ada yang mau ditanyakan, Bu? Insya Allah belum ada. Belum ada. Berarti gampang kan, Bu ya? Iya. Yang penting rajin rajin ngulik, rajin buka, rajin explore. Insya Allah. Ini tugasnya apa nanti? Nah, tugasnya ini Pak. Pertama, ada 2 tugasnya ini Pak. Bapak Bang, ya. tampilannya kayak gini ya? Coba share screen. Kami stopkan dulu ya. Aduh. Ya, coba share, silakan share. Wih, kita lewat HP. Nggak bisa Bang lewat HP Zoom-nya. Ya, udah bisa sudah. Nah, jadi nggak bisa. Oke, nggak bisa. Nanti kita ini ya di kelas boleh ya. Bapak Ibu, jadi untuk tugas ya, tugasnya gampang kok. Tugasnya ya itu tadi. Bapak Ibu bikin fitur koleksi, kemudian yang soal yang kemarin, ya kan, PR yang kemarin, kemudian presentasi yang akan dibuat, itu silakan Bapak masukkan ke koleksi. Itu tugasnya. Kemudian linknya dikirim. Masih ingat ya cara kirim linknya ya? Link admin ya? Linknya satu aja ya? Iya, link koleksi. Ini. Link koleksi. Nah, sama link presentasi. Yang pertama kan link koleksi ini kan berarti semua hasil karya Bapak Ibu, ya kan? Ini koleksi ya, coba ya, nih koleksi. Maaf. Nah, ini link koleksi ya. Nah, kita klik dulu. Nah, ini kita bagikan link koleksinya. Belum share screen, Pak. Oh alah, ya maaf. Untung ada yang mantau. Iyalah, mana pula ini. Oh, ini sabar ya.
Untung ada teman mantau. Nah, di sini kita masuk ke koleksi. Ini koleksi ya. Nah, kemudian linknya yang Bapak bagiin koleksi. Cara masukkan tadi kan udah itu ya, udah tahu ya. Nah, ini koleksi nih, kita pilih nih, koleksi atau folder ya, folder yang berisi. Nah, kemudian klik bagikan koleksi. Nah, sini nih. Bagikan koleksi. Nah, ini kalau mau Bapak Ibu bagikan ke satu individu atau 2 individu tertentu. Ya, sifatnya privacy ya. Misalnya Pak Wahyu ingin bagikan ke saya, cukup di sini nih. Ketika nama email saya lengkap, kemudian klik bagikan. Nah, yang saya minta di sini nih, Bapak Ibu scroll ke bawah, klik duplikat link. Nah, duplikat link, ya kan? Itu yang kita akan pastikan. Bentar ya, kita tutup dulu ya. Nah, ciri khasnya di sini Bapak Ibu. Nih, ada collection. Nah, nih collection. Berarti itu benar. Nah, ini yang Bapak Ibu copy ya, bagikan ke tugas di Classroom. Itu link yang pertama. Nah, kemudian link yang kedua adalah link dari presentasinya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu buat. Kita cari dulu ya presentasi yang kita buat ya. Nah, di sini nanti di create by me atau all my content, semua ini konten saya. Di sini nanti mana nih slide. Nah, ini slide yang saya buat. Ini diklik seperti biasa. Bagikan kuis kemarin. Klik bagikannya di sini. Ini nggak usah disentuh lagi 2 ini. Ya. Oh iya. Langsung klik bagikan. Nah, ini salin tautan yang ini, yang bawah. Nah. Oke. Kirim ke Classroom ya? Iya, kirim ke Classroom. Cara kirimnya ya itu tadi. Iya, buka Classroom ya kan? Mana ya? Nih buka Classroom. Slide-nya di sini bisa diedit kan, Bang? Pas di sini? Bisa. Nah. Bisa edit kan? Klik edit dulu misalnya kan? Bisa. Nah, tugas 3 ya. Nah, udah ada? Belum. Tugas kelas, terus pilih tugas berapa nanti yang muncul kan saya belum posting kan. Nah, kliklah tugas 3. Nanti saya kirim keterangannya. Tugas 3 misalnya pastikan link koleksi Anda di sini. Itu tugas 3. Tugas 4, pastikan link presentasi Anda di sini. Pasti kalau yang Bapak Ibu klik ini, yang bagikan ini pasti akan muncul admin di sini. Nah, kalau muncul ini saya bisa lihat kerjaan Bapak Ibu gitu loh. Oke ya, paham ya batas itu ya? Halo Bapak Ibu. Ya, paham. Oh iya ya. Oke, nah sekarang sudah jam 5. Bapak Ibu nanti silakan yang belum kumpul tugas 1 dan 2 silakan menyusul, nggak apa-apa. Kemudian nanti saya tunggu di tanggal 15. Di tanggal 15 di hari Sabtu ya. Nah, batas kumpul tugasnya 15. Karena kan Bapak Ibu mesti persiapan untuk ini nih, untuk apa? Untuk pengimbasan. Nah, hari Rabu kita pertemuan sebentar ya Bapak Ibu untuk membahas teknis pengimbasan Bapak Ibu. Kita cari yang paling gampang, yang tidak merepotkan. Kalau Ibu Rizky dia besok sudah langsung gas. Besok beliau sudah langsung gas pengimbasan. Untuk tidak lupa. Ya benar. Untuk peserta enggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak lebih bagus. Itu minimal 8 rekan gurunya. Misalnya di sekolah banyak rekan-rekan yang tua yang agak susah, cari rekan yang muda. Kemudian tawarkan ini nanti ada 32 sertifikatnya, 32 jam. Kemudian nanti ada contoh laporannya, pengembangan diri.
Nanti itu boleh Bapak Ibu sematkan di flyernya. Silakan Bapak Ibu buka flyer juga ya. Karena itu kan sebagai dokumen Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu mengajukan dupak ya. Batas ini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita tutup akhiri? Kayaknya nggak ada ya. Untuk teknik pengimbasannya bagaimana, Pak? Teknik pengimbasannya kita bebaskan, Pak. Bebaskan misalnya Pak, ini Pak Heru ya? Pak Yudi, Pak. Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi kan satu sekolahan kan sama Bu Des kan? Bukan. Oh enggak ya? Saya Madura, Pak. Oh Madura. Oke, siap. Nah, yang bagi ada satu sekolah atau satu daerah kayak Bu Desi dengan Bu Juli, boleh kerjasama nggak apa-apa. Kalau memang pengimbasan offline-nya susah, pengimbasan online aja kerjasama, nanti pesertanya dibagi 2. Kalau untuk Pak Yudi yang di sekolah, tekniknya gampang aja Pak. Jadi pertama koordinasi dulu dengan pihak sekolah, baik itu kurikulum atau kepala sekolah, kita lihat respon mereka kan. Kalau mereka menyetujui ya alhamdulillah. Kalau mereka nggak menyetujui ya Pak Yudi ini aja istilahnya underground aja, ajak rekan-rekan yang mau ya kan. Terus presentasikan, ya nggak mesti pakai spanduk, nggak mesti pakai pakai infokus, cukup di laptopnya Pak Yudi terus jelaskan ke teman-teman. Gitu aja Pak. Pokoknya nggak usah dibikin susah gitu Pak. Kita berarti face to face boleh Pak, boleh silakan, tidak masalah. Pokoknya jangan menyusahkan kita gitu loh. Tapi ya gimana Pak? Untuk yang hari ini karena saya tadi terlambat ya. di YouTube-nya segera diupload Pak ya. Ya siap Pak, siap. Saya paling malam nanti ya Pak ya kan, karena sebentar lagi saya berangkat ke Lubuk Linggau kan. Nanti saya upload, nah besok saya serahkan di grup kita. Jangan lupa Bang itu di Classroom. Oh iya, kalau Classroom kan bisa langsung posting dari handphone kan. Tapi kalau untuk upload ke YouTube kan butuh proses. Karena hasil rekaman Zoom kita kan mesti di-convert dulu tuh. Di-convert, kemudian di-upload. Upload juga nggak sebentar. Kalau ini. Itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tugas silakan bikin koleksinya. Pak, koleksi ada minimal nggak? Pokoknya yang penting ada isinya lah. Koleksinya ada isinya, jangan kosong. Jadi yang kemarin praktek bikin PR sama bikin kuis langsung itu Bapak Ibu masuk kembali ke tugasnya, kemudian klik simpan, bikin koleksi, nama koleksinya apa, itu aja. Bikin foldernya apa. Oke Bapak Ibu semuanya ya. Ya Pak Andi. Oke, semoga sore ini apa yang kita kerjakan bersama-sama menjadi bermanfaat untuk kita, untuk rekan-rekan kita, dan tentunya untuk peserta didik kita. Dan juga apa yang kita bakal kita lakukan ke depan, semoga menjadi yang ke depan dan yang sudah kita lakukan 3-4 hari belakang menjadi amal jariah untuk kita semua ya Bapak Ibu. Nah, selamat sore, selamat berjuang Bapak Ibu. Yakinlah kalau kita berbuat baik itu pasti banyak sekali rintangannya, tapi itu jangan mengendorkan semangat Bapak Ibu untuk berbagi. Paling enggak kita sudah melangkah atau mengupgrade diri kita selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang pada hari materi terakhir ini. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau screenshot ya. Bu, bentar, kita ini dulu dong. Hari penutupan ini bolehlah kita on dulu, on cam. Aduh. Bentar. Iyalah on camnya, mau screenshot ini. Nanti ditanya, Mak. Kita dikit ya, nggak banyak, tapi insya Allah bukan jumlah yang kita cari, tapi kualitas ya.
Sip. Penyebab apa namanya penyebab perubahan nggak usah banyak orang, Pak. Iya, dikit aja ya Pak Yudi. Yang penting jalan ya. Nabi dan Rasul 25 ya. Iya, benar sekali Pak. Yang kita kenal. Amin. Jempolnya dong Bapak Ibu. 2 aja kita. Oke semuanya. Bu Desi. Wih, Bu Desi keren masih di mobil. Oke. 2 aja fotonya Bapak Bu ya, nggak apa-apa ya. Yap. Alhamdulillah selesai juga kegiatan kita 3 hari 4 hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan ini ya. Itu saja dari saya. Salam buat keluarga. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Ibu. Pengimbasan bikin flyernya yang keren ya. Minta buatin aja. Oke ya Bu ya, saya N ya.